Sahabat Kuaci, waduh sekarang dengan Iwan, dia adalah wakil dari komunitas pencinta reptil Jakarta. Iwan ini adalah salah satu wakil, dan dia sendiri sangat mencintai reptil-reptil yang sifatnya reptil yang dilindungi dan bukan satwa-satwa yang dari luar, dari hutan, lalu diambil, lalu diperjualbelikan. Apa sih misinya, Pak? Misi dari KPRJ sebenarnya mengenalkan reptil ke masyarakat sih, gitu. Lebih mengenalkan reptil ke masyarakat, bahwa reptil sendiri itu bisa dipelihara seperti hewan-hewan yang Biasanya kucing, kayak di rumah, kayak dog kayak gitulah gitu. Dan sebenarnya juga banyak mitos-mitos yang terjadi di Indonesia ini tentang reptil kan nggak benar. Itu bagus tuh. Mitos-mitos tentang reptil di Indonesia yang sangat tidak benar. Itu informasinya. Gitu. Jadi selanjutnya, misalnya ada ular putih gitu, dibilang ular siluman. Gitu. Kita sebagai komunitas reptil tidak membenarkan itu ular siluman gitu, karena memang ada genetiknya. Albino lah ya. Ada albino atau ada leucistic. Ada leukistik. Ya, leukistik itu adalah salah satu bentuk kelainan genetik. Kelainan genetik pada satwa. Kalau kita lihat di perkampungan nemu ular putih, belum tentu ular siluman gitu. Nah, terus seperti masalah kecil aja, garam sendiri kan di Indonesia masih dipercaya, bisa menghindari ular nih. Nah, itu kan nggak benar. Gitu. Dan tugas dari KPRJ untuk menjelaskan itu, meluruskan mitos-mitos yang terjadi kalau itu salah gitu. Nah itu bagus. Jadi KPRJ ini lebih mencerdaskan masyarakat dari hal-hal yang sifatnya perbuatan atau perlakuan yang tidak masuk akal. Ya, lebih mengedukasi. Nah, hal seperti ini sangat diperlukan bagi kawan-kawan, terutama yang pencinta reptil yang ada di Indonesia. Berarti komunitas pencinta reptil Jakarta ini lebih mengutamakan edukasi dan informasi bahwa satwa-satwa ini seperti ini. Iya, benar. Apalagi selain itu? Seperti kita memperkenalkan jenis-jenis reptilnya sendiri ya, khususnya dari Indonesia gitu, atau dari negara lain juga ada memang kita perkenalkan di sini. Seperti iguana gitu kan dari Amerika Latin. Gitu. Kalau untuk satwa-satwanya sendiri di sini, reptil-reptilnya sendiri dari kita ada ular-ularan kita kan banyak nih jenisnya gitu. Ada reticulatus atau biasa orang bilang sanca batik. Ya, itu kan juga banyak jenisnya. Termasuk juga yang dibilang ular siluman tadi. Ada yang ada nggak? Ada bawa nggak? Ada yang leucistic. Kebenaran kita lagi nggak ada sih lagi. Yang bawa apa sekarang? Iguana. Sanca batik ambil dong. Retik. Tolong retik dong, pinjem dong. Nah, retik ini sudah kulitnya sudah berbeda ya. Jenisnya. Dan dia sudah jinak. Di Indonesia sendiri juga banyak yang breeder yang udah mulai explore gitu loh. Yang mulai explore reticulatus kepulauan ini disilang sama kepulauan ini. Oh, ini berarti disilang. Ada beberapa yang memang disilang gitu loh. Nah, hasil dari kawin silang itu apa yang pengalaman dari anak-anak KPRJ? Ada nggak? Kalau kita sih beberapa ada yang udah coba breed gitu, tapi memang masih normal. Tapi ada banyak juga petinggi-petinggi di reptil, memang orang-orang yang udah lama main di reptil, udah mumpuni di reptil, mereka coba explore. Mereka coba explore karena di luar negeri sendiri reticulatus kita ini kita harusnya bangga ya gitu loh. Retik kita ini mahal juga di sana. Gitu. Ular mahal juga di sana gitu loh. Makanya breeder luar negeri sendiri mereka coba buat hybrid. Gitu. Mereka coba menyilangkan gitu. Gitu. Nah, karena juga di sana memang mereka mumpuni dan juga mereka mungkin didukung sama pemerintah di sana. Apakah anak KPRJ ini rata-rata memiliki penangkaran sendiri atau memang breeding sendiri? Enggak, kita masih ada beberapa yang memang breed, ada yang enggak. Ada yang memang kita beli. Apa sih sebenarnya keinginan dari KPRJ dalam hal mengarahkan komunitas KPRJ ini? Terutama reptil Indonesia, apa keinginannya? Yang lebih besar tuh apa visinya gitu? Visi misi kita terbesar sebenarnya kita bekerja sama pemerintah sih.
sebenarnya. Sudah bekerja sama pemerintah apa berharap bekerja sama dengan pemerintah? Kita berharap ada Berharap kerjasama dari pemerintah. Seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang, seperti banyak yang pre-handle lah sekarang, banyak yang pre-handle. Tapi serumnya itu Belum ada. jarang di Indonesia, sangat jarang di Indonesia. Akibatnya Penanggulangannya jadi sering telat. dan banyak yang jadi. Dan untungnya di kita sendiri ada salah satu perwakilan dari UNICEF gitu, dan WHO, itu Dr. Trimarani. Dokter Trimani itu dengan KPRJ. Enggak, jangan semua komunitas Dia semua reptil. itu. Oh. Dia menangani kasus gigitan ular, kita bisa minta tolong dia. Dia akan gitu. cepat respon banget. Oh gitu. Dan membantu untuk ngurusin serumnya, sampai rumah sakitnya dia urusin. Pernah kejadian di KPRJ? Kalau di KPRJ sendiri memang kita melarang. Melarang. Kenapa? Melarang karena bahaya. Bahaya. Oh. Bahaya. Jadi kita itu sangat di peraturan kita sendiri sangat melarang member-member aktif kita pelihara ular yang berbisa atau penom. Sahabat Kuaci, menarik sekali dari KPRJ ini bahwa KPRJ ini misi utamanya adalah mengedukasi dan informasi kepada masyarakat tentang satwa-satwa yang mereka harus kenal, mereka harus ketahui. Dan yang kedua adalah mereka tidak malah melarang kepada komunitas mereka atau anggota-anggota mereka yang khususnya di Jakarta maupun di Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, tidak menggunakan mengatraksikan diri mereka dengan menggunakan ular-ular yang berbisa. Ya. Dan melarang ular-ular yang baru ditangkap di hutan lalu dipelihara tanpa sudah izin gitu ya katanya. Ya, kita lebih kalau untuk hewan-hewan lindungan kita memang tidak membolehkan, tidak membolehkan para member kita pelihara, karena memang udah ada peraturannya. Untuk ular yang berbisa atau venom sama hewan-hewan lindungan kita nggak mengizinkan. Kembali keterlibatan pemerintah yang sangat diinginkan oleh KPRJ, keterlibatan pemerintah itu apa sih, Wan? Pengennya kita saling rangkul ya, antara pemerintah sama semua komunitas reptil di Indonesia ini saling rangkul sebenarnya. Karena yang terjadi banyak juga yang akhirnya banyak oknum, ya maaf ya gitu loh, banyak pemanfaatan di situ. Tapi mereka nggak coba berkesinambungan sama kita, kayak seperti orang piara buaya main tangkep aja gitu, tapi nggak coba dicari solusinya seperti apa dulu gitu. Atau hewan yang dibilang hewan lindungan nih, tapi tanpa mereka ketahui ternyata banyak yang breeding, ternyata banyak yang ternak. Berarti kan udah bukan hewan langka juga sebenarnya. Jadi pengennya kita ada rangkulan dari pemerintah, ada sinergi, ada sinergi. Seperti apa nih gitu ya, pengennya. dari pemerintah inginnya apa, dari kita itu udah pernah dijalanin nggak? Pernah nggak ketemu dengan pemerintah? Khususnya KPRJ? Belum. Semuanya harus dilakukan. Belum. Jadi biar cepat. Jadi sahabat Kuaci, KPRJ ini memiliki misi yang sangat mulia. Ya, harapannya bahwa kalau pemerintah harus bisa bersinergi dengan komunitas reptil yang ada di Indonesia. Kebetulan komunitas pencinta reptil Jakarta ini kan ada di Jakarta nih komunitasnya. Nah, memang sebaiknya pemerintah membuka diri untuk mengajak kerjasama atau bersinergi kepada kawan-kawan saya ini yang pencinta reptil ini. Kalau pemerintah membiarkan, ada nanti terkesan bahwa anak-anak jadi liar, kawan-kawan jadi liar. Padahal mereka berharap besar untuk pemerintah dapat bersinergi dengan komunitas-komunitas pencinta reptil yang ada di Indonesia ini. Ya, Wan ya? Ya, benar. Lalu apa lagi, Wan, yang lu mau ceritain? Kemudahan untuk tempat gate aja sih. Jadi ada tempat umum, ada khusus, tempat parkir khusus di Jakarta. Sebenarnya gini, untuk kayak seperti ada beberapa komunitas reptil di Jakarta yang nggak dikasih tempat, nggak dikasih izin untuk beredukasi di situ. Aduh, itu sangat kita sayangkan sih sebenarnya gitu. Ya kita harapkan dengan dinas DLAJJ gitu, kalau memang itu untuk tujuannya baik untuk masyarakat dan untuk edukasi, kita harapkan kerjasamanya aja sih gitu. Sabar Kuaci ya, Sabar Kuaci ini protes dari Wadul Channel. Kalau benar informasi dari Iwan. Sebenarnya pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta, itu membuka ruang atau tempat-tempat khusus bagi kawan-kawan pencipta reptil untuk berinteraksi, untuk mengenalkan, untuk mengedukasi, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengumpulkan mereka di satu tempat
untuk mereka tahu bahwa ini loh namanya ular ini jangan loh ini seperti itu ya Wan ya. Ya, kita mengedukasi. Karena Itu tujuannya pemerintah kita mengedukasi gitu. Mengedukasi. Jadi jangan pemerintah jangan ragu-ragu lah ya, jangan takut-takut gitu. Ada lagi nggak nih Jangan kaku lah. Jangan kaku lah. Jangan kaku lah. Untuk pemerintah jangan kaku lah. Kalau bisa untuk tempat yang memang biasa untuk jadi gate anak-anak komunitas reptil atau beredukasi untuk anak-anak reptil beredukasi gitu. Tolonglah diberi izin gitu loh. Jangan pedagang dikasih izin tapi kita yang mau beredukasi dengan tulus ke masyarakat malah nggak dikasih izin, itu kan sangat disayangkan itu. Seperti ada perbedaan, nggak bener ya. Wadul bilang nggak bener. Bantu dong pemerintah, ya. Beri kesempatan kami. Sabar Kuaci bisa kumpul sama KPRJ. Ya ini protes nih. Protes nih, kami berdua protes nih. Wadul Channel protes. Sebagai anak reptil. Sebagai anak reptil protes nih dari Wadul Channel nih protes. Pemerintah. Dan, alhamdulillah juga ada beberapa pihak pemerintah yang memang Ada yang fleksibel sama kita. Seperti kita nih di Taman Suropati ini kita resmi. Resmi dari alhamdulillah kita dapat dari Dinas Pertamanan sama Kapolsek setempat sama pihak wilayah setempat kita diberi izin di sini. Untuk kita selalu untuk kita selalu beredukasi di sini. Nah, tapi ada beberapa juga kawan-kawan komunitas lain yang memang mereka nggak dikasih izin, seperti kayak di area CFD. Padahal kan sebenarnya itu bagus loh. Area CFD itu kan pusat keramaian, kan pusat keramaian yang memang bisa jadi kita lebih banyak beredukasi di situ, gitu, dan lebih banyak masyarakat yang bisa kita beritahu tentang reptil. Nah, sekarang ini Wan, satu pertanyaan. Ini kan banyak kan kawan-kawan reptil kita ini, misalnya dia melakukan interaksi langsung tanpa alat atau pre-handle. Itu gimana sih Nur? Dari kacamata pandangan dari komunitas pencinta reptil Jakarta gimana ya? Kalau untuk dari teman-teman, kalau kita memang dari KPRJ sendiri balik lagi kita ke peraturan, tidak menyarankan memelihara hewan berbisa, gitu. Bagus. Jadi kalau memang ada yang melanggar, ya kita keluarkan dari komunitas, gitu. Dan dari saya pribadi kalau untuk pre-handle sayangi nyawa lah, gitu. Karena yang dirugikan bukan Anda sendiri, gitu. Orang tua, gitu. Itu nanti melebar, gitu. Dan buat teman-teman yang biasa pre-handle atau beratraksilah pada tempatnya. Kita tidak melarang untuk berkesenian, gitu. Untuk berkreativitas tidak melarang. Tapi kalau untuk anak-anak yang baru dan tidak memang mengerti karakter ular, lebih tidak mengerti untuk pre-handle, jangan coba-coba lah, gitu. Jangan coba-coba karena nyawa lu cuma sekali, lu hidup cuma sekali, gitu. Sahabat Kuaci, ini adalah dalam perspektif pandangan dari yang namanya komunitas pencinta reptil Jakarta. KPRJ itu sangat menekankan untuk jangan melakukan hal yang aneh-aneh bagi pemula, bagi yang baru kenal. Walaupun ada misalnya ada senior, udah biasa bermain, jangan ditunjukkan di tempat umum mungkin gitu ya. Silakanlah bermain di tempat yang lain, tapi jangan tunjukkan. Apa sebabnya? Itu akan mengakibatkan orang akan menyaksikan itu terkesan bahwa itu semuanya bisa biasa saja, padahal itu cukup berbahaya. Ya, Wan? Ya. Ada lagi nggak Wan? Nggak segampang mereka pikir untuk atraksi atau pre-handle gitu. Senior-senior di kita sendiri aja memang mereka banyak, seperti satu contohnya, maaf saya kasih contoh, ada satu organisasi yang memang itu mumpuni, saya bilang mumpuni dia untuk atraksi itu sangat mumpuni. ICS ya, Indonesia Cobra Show itu sendiri para membernya tidak boleh pelihara penom. Itu komunitas yang memang tugasnya mereka atraksi, gitu. Tapi mereka tidak membenarkan anggotanya itu piara penom. Gitu. Itu menarik tuh. Berarti kan mereka menjaga, gitu. Menjaga. Betul. Jadi ada satu bentuk komunitas yang sudah mumpuni, yang cukup lama umurnya, namanya ICS. Dia cukup seseniornya saja yang melakukan atraksi itu, tetapi membernya itu malah tidak diperbolehkan memelihara hewan-hewan yang berbisa atau penom. Baik, anggotanya sedikit dan dia tidak gampang terima anggota, gitu. Bagus tuh, bagus, ICS bagus. Kalau gitu bagus. Baiklah, sahabat Kuaci, hari ini Wadul dengan Iwan dari KPRJ berada di Taman Suropati. Di sini adalah tempatnya kawan-kawan di KPRJ sering berkumpul dalam sebulan 2 kali ya.
Sebulan 2 kali. Sebulan 2 sekali. kali. Jadi 2 minggu sekali. Jadi kalau sahabat Kuaci ingin berkumpul, ingin bertemu dengan KPRJ, komunis KPRJ, datang ke Taman Suropati dalam sebulan 2 kali. Jadi 2 minggu sekali ya, 2 Ya, sekali. 2 minggu sekali. Enak loh bergabung dengan Dan tidak KPRJ. diwajibkan punya reptil. Dan tidak diwajibkan punya reptil. Artinya ini hanya betul-betul untuk edukasi. Sahabat Kuaci, salam dari Taman Suropati bersama KPRJ dan Wadul Channel. Oke, thank you. Thank you. Lu gini juga, nyeruduk dong.